Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Ukhuwah Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Tazkiyatun Nufus. Pada malam ini kita akan mengambil sebuah tema, teguhkan iman di zaman fitnah. Panduan kita pada malam hari ini di antaranya adalah surah Ali Imran ayat 142 dan surah Al-Baqarah ayat 155. Tentang masalah al-iman, kaidahnya adalah at-tasdiqu billah. Jadi para jamaah, iman itu adalah pembenaran terhadap Allah. Bi annallaha rabbuna wa rabbul alamin. Bahwasanya Allah itu Tuhan kita dan Tuhan alam semesta. Itulah al-iman. Yakni tasdiqul qalbi billah, pembenaran hati terhadap Allah. Kita akui, kita yakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Inilah kaidah daripada al-iman. Dan al-iman adalah merupakan ikatan ar-rabtu al-quwwah bainal abdil habib wa rabbil habib. Ikatan yang kuat antara hamba terkasih dengan Tuhan terkasih. Wa huwa silatun bainal abdi wa rabbih. Iman adalah merupakan tali penghubung antara sang hamba dengan Tuhannya, yang kita sebut dengan hablun minallah. Ada dua tali yang pasti berhubungan dengan kita. Tali kita kepada Allah yang kita sebut dengan hablum minallah. Tali kita antar sesama manusia yang kita sebut dengan hablun minan nas atau jalur horizontal. Ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala disebut al-iman, di mana dengan al-iman yang ada di dalam hati kita, maka berarti antara kita dengan Allah ada ikatan, ada perjanjian yang dengannya Allah akan memberikan kepada kita perwaliannya, pertolongannya, kasih sayangnya, ampunan-ampunannya, dan pahala-pahalanya. Itulah al-iman. Dan dengan al-iman itu pula para jamaah, manusia terbedakan antara yang beriman dengan yang kafir.
Yang beriman artinya yang menerima Allah sebagai Tuhannya. Sedangkan yang kafir adalah manusia-manusia yang menolak Allah, yang menutupi hatinya dengan rapat untuk menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Maka disebut kafir. Dari kata kafaro, artinya menutup. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan membutuhkan Tuhan. Fitrah manusia diciptakan membutuhkan Tuhan, para jemaah. Lantas ketika ada manusia tidak menerima Allah sebagai Tuhannya, apa yang terjadi? Sebagaimana yang terjadi di lapangan, manusia kalaupun tidak menyembah Allah, pasti dia mencari sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini artinya bahwa manusia itu secara fitrah diciptakan membutuhkan Sang Penciptanya untuk memohon, untuk melaporkan segala perihal kehidupannya, dan untuk mencarikan perlindungan, untuk mencari pahala, untuk mencari ampunan, keridhaan dari Sang Pencipta yang dia yakini. Nah, ternyata para jamaah, kita lihat saja manusia-manusia yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tetap mencari Tuhan walaupun mendapat seadanya. Ada yang mendapat kuburan tua, ada yang mendapat Yesus, ada yang mendapat Kris. Kalau yang rame-rame di Facebook kemarin di India itu dapat apa? Celetong sapi. Ini artinya para jamaah, manusia itu pasti mencari Tuhan. Padahal sebenarnya mencari Tuhan itu sulit atau mudah? Sebenarnya mudah. Sebenarnya mudah. Tetapi persoalannya bukan soal mudah dan tidak mudah. Ternyata mendapatkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sembarangan, melainkan membutuhkan hidayah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadi koriknya hari ini? Siap? Ya. Masalah iman saja para jamaah. Iman yang ada di dalam diri kita ini bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, bukan karena kita pendidikannya tinggi. Oh, kalau saya pasti beriman, tidak. Ya, persiapkan surah ke-10 ayat yang ke-100. Surah Yunus ayat yang ke-100. Jadi masalah iman para jamaah bukan karena bisa. Betapa banyaknya profesor, doktor ternyata nyembah ekor sapi. Betapa banyaknya tukang becak, tukang kuli batu, ternyata imannya tegak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini jelas bahwa iman itu bukan karena kita bisa. Silakan dilihat pada surah Yunus ayat yang ke-100 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Wa yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Artinya, apa kata Allah? Maka li nafsin an tu'mina. Tidaklah suatu jiwa itu beriman illa biiznillah, kecuali karena izin Allah. Wa yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan Allah jadikan siksa itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak mempergunakan akal sehatnya.
Jadi para jamaah, iman kita ini titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tugas kita apa? Tugas kita adalah menjaga iman ini jangan sampai salah. Menjaga iman jangan sampai salah, jangan sampai surut, jangan sampai binasa. Kita wajib memupuknya, berusaha memperbaikinya, dan berusaha meluruskan jalannya agar iman kita itu benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian para jamaah? Karena kalau iman kita ini adalah titipan dari Allah. Kalau ternyata kita tidak menjadi manusia yang pantas dititipi, apa yang terjadi kira-kira? Kalau kita menitipkan sesuatu kepada seorang misalnya, orang ini ternyata nggak bisa dipercaya, apa yang akan kita lakukan? Kita cabut amanat itu, betul? Seperti itulah Allah menitipkan iman di dalam dada kita, sebagaimana Yunus ayat 100. Lantas kita ini menjadi orang yang tidak pantas dititipin. Contohnya gimana? Imannya dibiarkan lemah, selalu menurut hawa nafsu, memperturut hawa nafsu, selalu melanggar perintah-perintah Allah, selalu mengerjakan larangan-larangan. Ini artinya tidak menjaga imannya dengan baik. Contoh lagi, yang namanya iman itu mestinya harus seperti apa? Mestinya harus seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ternyata imannya disalahgunakan, hawa nafsunya diikutin, sehingga akhirnya mengaku beriman, tapi dalam masalah menjalankan agamanya melalui pintu-pintu yang bermacam-macam, melalui pintu-pintu yang salah. Contoh melalui pintu-pintu yang salah itu seperti apa? Beriman tetapi akidahnya mengikuti akidah misalnya Syiah misalnya, yang mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan istri Rasulullah, membunuh kaum muslimin, mengatakan mereka yang paling masuk surga misalnya. Beriman kepada Allah tapi mengikuti Khawarij misalnya, suka mengkafir-kafirkan orang, menajis-najiskan orang misalnya. Beriman kepada Allah tapi mengikuti torekot-torekot yang salah, membuat ritual-ritual yang tidak dibenarkan, yang tidak ada dasarnya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya seperti itu. Ini artinya tidak menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya, tidak pandai menjaga imannya dengan baik dan benar. Bagaimana nanti bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Disinilah pentingnya iman itu kita perhatikan para jamaah. Hendaknya iman kita benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang diikuti oleh para sahabat, yang diikuti oleh imam-imam sesudahnya, dan yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iman adalah merupakan silatun bainal abdi wa rabbi, merupakan tali penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dengan imannya itulah Allah nanti akan menentukan seseorang itu siapa, berhak diberi kuncinya surga Firdaus, atau surga pertengahan, atau surga yang paling bawah lantai dasar. Kenapa? Karena mantan residivis, habis dikeluarkan dari neraka kemudian ke surga. Kenapa kok dikeluarkan dari neraka ke surga? Iya, karena memang selama iman itu masih ada, walau kana mithqala dzarratin, meskipun sebesar biji atom, tetap akan dikeluarkan dari neraka dan tetap akan masuk surga. Itulah iman para jamaah.
Makanya kemudian pasti Allah uji iman kita. Iman kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan ujian kepada kita dengan 5 macam ujian. Lihat surat Al-Baqarah ayat 155. Surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 155. Allah menyatakan, walanabluwannakum, dan sungguh akan kami uji kalian, kata Allah. Dengan apa? Bisyai'in, dengan sedikit. Sedikit, kata Allah. Minal khawfi, rasa takut. Wal ju'i, kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, jiwa. Wath thamarat, dan buah-buahan. Lalu apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, bergembiralah orang-orang yang bersabar. Pada ayat ini para jamaah, Allah akan uji manusia itu dengan 5 macam ujian ini. Dan ini sudah merupakan hal yang sangat umum. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, sakit-sakitan diri, kekurangan buah-buahan. Dan ini sudah terjadi. Yang sekarang sedang kita hadapi apa? Ujian yang pertama, al-khauf, rasa takut. Rasa takut mencekam kaum mukminin di dunia ini, di belahan dunia ini, di mana-mana mencekam. Di Indonesia, di Syam, Syria, di jalur Gaza, di Yaman, di Irak, di mana-mana kaum mukminin, orang-orang yang beriman, ketakutan. Ini ujian iman kita. Sekarang muncul sesuatu yang menegangkan. Apa itu? Virus Veronica. Betul? Hah? Virus apa? Waduh, virus corona. Gak tahu mau cokoran ini namanya. Kita sekarang dihadapkan dengan virus corona. Wah, luar biasa para jemaah. Inilah Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Akan aku uji kalian dengan sedikit, kata Allah. Sedikit. Allah menggunakan kata syai'. Syai' ini Pak. Syai' ini sesuatu yang sedikit. Belum apa-apa kata Allah. Masih sedikit itu. Tapi manusia sudah kupuh. Ya, sampai masjid-masjid pun tikarnya harus gulung. Tikar gulung. Tapi itu benar. Kenapa? Atiullah wa ulil amri. Dan juga para ulama telah bersepakat. Kenapa? Karena dalam masalah sholat para jamaah tidak sholat berjamaah karena hujan saja boleh. Hujan deras, kita boleh sholat berjamaah di rumah. Atau jalannya benar-benar rusak misalnya, boleh di rumah. Apalagi virus corona yang menyebabkan kematian. Makanya para ulama kemudian bersepakat, bahkan di Saudi, di negeri-negeri muslim, dalam rangka apa? Pencegahan. Sebab dalam usul fikih apa yang terkenal itu? Darul mafasid afdalu min jalbil masalih. Begitu kata anak pondokan ya. Menolak sesuatu yang berbahaya lebih afdal daripada sekedar mencari yang baik-baik, menarik kebaikan.
Ya, seperti pengajian begini menarik kebaikan. Tapi kalau misalnya ternyata dengan pengajian ini ternyata ada 30 orang yang kemudian terkena apa itu? Virus misalnya. Ya mungkin pertemuan depan kita libur misalnya, sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Nah, hal seperti ini para jamaah. Ini baru virus yang tidak nampak mata. Padahal kejahatan-kejahatan yang nampak mata itu ada berapa para jamaah? Banyak, ribuan. Maling, copet, rampok, macam-macam, tukang pukul, pemalak. Waduh, banyak sekali para jemaah. Ini Allah datangkan yang tidak nampak mata. Memang kalau nggak nampak mata itu memang menakutkan para jemaah. Jangan-jangan kena dari depan, jangan-jangan kena dari belakang, kan gitu ya. Wallahi para jemaah, sudah terjadi apa yang difirmankan oleh Allah. Ya, rasa takut. Kemudian yang kedua, rasa lapar. Rasa lapar di sini bisa kita bawa pengertian kepada seperti apa? Sulitnya mencari pekerjaan para jamaah. Saat ini kita bangsa Indonesia, kasihan sekali anak-anak muda sekarang para jamaah. Bapak-bapak yang sudah magang tinggal neruskan, bukankah seperti itu? Sudah magang, sudah tinggal pensiun kan begitu. Yang punya toko jadi sudah jadi, yang masuk kantor sudah tinggal nunggu pensiun. Tapi bagi generasi berikutnya coba bayangkan. Keluaran dari perguruan tinggi, ijazahnya tinggi, ternyata ujung-ujungnya kerja kontrak setahun. Proposal Masya Allah kok 100 perusahaan, yang diterima cuma 1. Itu ternyata ujung-ujungnya kontrak cuma setahun. Setahun berikutnya kalau dibutuhkan diteruskan, kalau enggak dibuang. Bikin proposal lagi, bikin lagi, ternyata enggak ada yang diterima. Akhirnya apa? Subhanallah para jemaah. Makanya banyak terjadinya dekadensi moral ya. Banyak terjadinya pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Banyak yang kemudian mati bunuh diri, banyak yang kemudian ngamen ya. Banyak yang kemudian pokoknya apalah asal dapat kerjaan. Wallahi para jamaah, ini sudah terjadi. Yang kedua sudah terjadi. Minal khaufi wal ju'i, lapar. Meskipun bukan berarti lapar banget, tapi kalau mencari pekerjaannya sulit, ini namanya kelaparan. Kemudian wanaksim minal amwal, yang ketiga, kekurangan harta. Dijadikan oleh Allah buah-buahannya tidak berbuah, tumbuh-tumbuhannya ya tidak panen. Kemudian apa? Kalaupun ada buah-buahan mahal, sekilo sampai berapa puluh ribu, yang hanya bisa dinikmati oleh orang yang beruang. Bisa dinikmati oleh beruang. Wallahi para jamaah, masyarakat kecil jangankan menggigit ini pepaya para jamaah. Karena satu pepaya saja 1 kilonya berapa? 8.000. Wallahi, satu pepaya itu kira-kira 50.000 begitu para jamaah. Sementara uang 50.000 itu berat bagi orang miskin. Wallahi sudah terjadi para jamaah. Yang ketiga sudah terjadi, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, dan jiwa. Sakit, Masya Allah. Rumah sakit kita itu para jemaah nolak itu. Belum lagi ditekan. Ya, sudah sakit ditekan lagi dengan apa? Yang terkenal BPJS. Ditekan para jemaah. Saya sampai hari ini belum ikut BPJS namanya. Karena dari sisi hukum memang ya nggak cocok sudah. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Memang belum ikut sampai sekarang. Mudah-mudahan tidak pernah sakit gitu aja. Subhanallah para jemaah, saya melihat seseorang punya tanggungan sekian, terus setiap bulan ditagih, padahal nggak pernah sakit, nggak pernah sakit sama sekali, ditagih terus. Terus yang sudah sakit ditimpa lagi dengan kewajiban ini, kewajiban itu. Wallahi, punya harta cuma seekor sapi, itu pun untuk bayar utang. Ternyata harus dijual hanya untuk ngeklopin biaya obat. Wallahi para jamaah, sudah terjadi sulitnya mencari obat, sulitnya sehat. Makanya sebelum kita ke rumah sakit, ayo budayakan sehat.
Dan yang keempat ini sudah terjadi para jamaah. Kesulitan kesehatan, sakit selalu. Ya, suaminya barusan sembuh, istrinya barusan sembuh, anak yang pertama barusan sembuh, anak yang ketiga, terus begitu para jemaah. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, watsamarat, diuji dengan buah-buahan. Kalaupun ada buah-buahan, ternyata buah-buahnya jadi racun. Sedangkan yang ada mahal dan yang lain tidak tumbuh, dan begitulah. Inilah ujian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi kita yang beriman para jamaah, kita tidak putus asa. Kita tidak boleh putus asa, karena iman yang ada di dalam diri kita itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Iman yang ada pada diri kita para jamaah lebih mahal daripada diri kita ini. Diri kita ini para jamaah, dengan adanya iman pada diri kita, kita menjadi orang yang dikasihi oleh Allah, menjadi wali Allah. Karena wali Allah itu siapa? Setiap orang yang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah dipersiapkan ayat 257. Wali itu ada dua macam. Ada waliullah, ada waliyus syaiton. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya, pelindungnya, orang dekatnya, kekasihnya orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman itu dari kegelapan kekafiran ilan nur, menuju cahaya iman. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, awliya'uhumut taghut, wali-wali mereka, pelindung-pelindung mereka, kekasih-kekasih mereka adalah taghut. Siapa taghut itu? Syaitan. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, di mana para setan itu mengeluarkan wali-walinya dari kegelapan, dari cahaya iman menuju kepada kegelapan kekafiran. Lalu apa kata Allah? Ulaika ashabun nar. Mereka adalah para penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita adalah wali-wali Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Tetapi ingat para jamaah, pasti Allah akan uji iman kita. Kenapa? Karena Allah akan menghadiahkan kepada siapa yang terbaik imannya derajat yang paling tinggi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir para jamaah dikatakan bahwasanya surga itu terdiri dari 100 tingkatan. 100 tingkatan itu kalau istilah hotelnya apa itu? Lantai 1 sampai lantai 100. Itu surga. Lantai dasar surga yang terdiri dari emas, dari perak, kata Ibnu Katsir. Dari perak, segala sesuatunya dari perak. Permadaninya dari perak, piringnya, sendoknya dari perak, karpetnya dari perak, semuanya dari perak. Ya, semua itu kun fayakun. Sebagaimana kita di bumi ini segala sesuatu dari tanah. Ini tanah ini para jamaah.
Ini tanah. Ini siapa? Tanah juga. Nanti kembali ke tanah. Kun fayakun. Lantai dasar terdiri dari perak. Lantai keduanya terdiri dari emas. Segala sesuatunya emas. Minyaknya minyak kasturi. Kemudian lantai ketiganya semuanya serba mutiara. Segala sesuatunya dari mutiara. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat, lantai yang keempat sampai lantai yang ke-100, itulah yang disebutkan di dalam hadis, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbi basyarin. Tempat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbersit di hati seorang manusia pun. Itulah yang keempat sampai yang ke-100. Semuanya serba ajib, semuanya serba aneh. Ya, termasuk di antara aneh itu apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan salah satu keanehan penduduk surga. Seorang suami bertelekan bersama para istrinya. Masya Allah para jamaah. Nanti jenengan kita semua, saya dan jenengan kalau masuk surga, insya Allah istrinya banyak. Ya. Di samping istri perjuangan yang dari dunia, ini yang terbaik. Ditambah lagi dengan istri min hurin ain. Hurin ain. Hurul ain artinya wanita kang cemelorot meripate. Saking cantiknya. Sampai di dalam tafsir Ibnu Katsir itu para jamaah, wanita surga itu kulitnya itu kincrong-kincrong. Setiap satu bidadari punya 70 gaun kemanten. Wallahi para jamaah. Dan setiap satu laki-laki diberi kekuatan 100 kali on air. Masya Allah, luar biasa. Surga on air. Suatu ketika seorang suami bertelekan bersama para istrinya sebanyak 70 tahun atau 70.000 tahun, perawi ragu-ragu, 70 atau 70.000 tahun. Bertelekan, Masya Allah, selama 70.000. Tiba-tiba saja kepingin jalan-jalan. Belum sampai berdiri sudah ada yang mijitin pundaknya. Lantas kemudian karena ada yang mijit, kemudian dilihat. Lantas mengucapkan salam. Assalamualaikum, what's your name? Masya Allah. Man anti? Lantas dia menjawab, waalaikumsalam, ana minal mazid. Aku adalah istri tambahan Tuhan. Subhanallah. Belum berdiri, belum jalan sudah ada istri tambahan. Itulah surga para jamaah. Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Suatu ketika kata Ibnu Katsir, seseorang bercengkrama mengadakan reuni akbar, makan-makan bersama di bawah sebuah pohon yang rindang. Bersama anak-anak cucu. Lantas kemudian makan-makan. Setelah kenyang, tiba-tiba saja mereka kepingin mandi di sungai susu. Tiba-tiba sungai susu berada di depannya. Lalu kemudian mandi di sana, wah mungkin mainan bola juga mungkin, jumpritan macam-macam. Ada yang latihan apa? Swimming, macam-macam. Tiba-tiba saja setelah selesai masa keinginannya, tiba-tiba air sungai susu itu tidak ada, dan yang ada apa? Keinginan berikutnya. Itulah surga. Wallahi para jamaah. Mulai dari yang keempat sampai ke yang 100. Nah yang ke-100 itulah Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumul jannata fas'alil firdaus." Kalau kalian memang minta surga, jangan tanggung-tanggung. Sekalian minta surga Firdaus. Jangan begini, ya Allah, gak apa-apa ya Allah, lantai dasar. Yang penting, ya, yang di surga itu gak pakai tidur. Ya, ini pertanyaannya. Wallahi para jamaah, di surga itu bukan seperti di sini. Kalau di sini itu ada capek, ada ini. Di surga itu keinginan demi keinginan. Ketika ingin tidur, tiba-tiba tidur. Ketika ingin, bahkan nanti ada pasar surga. Pasar surga itu ya gak perlu sebenarnya, cuman memang kepingin gitu. Sehingga ada orang belanja di sana, Masya Allah. Itulah surga. Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbersit di hati seorang manusia pun. Nah sekarang saya mau bertanya, seandainya
di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sudahlah dapat lantai dasar saja, kira-kira gimana? Terima atau enggak terima? Misalnya dapat surga lantai dasar saja, terima atau enggak terima? Kira-kira lo ya? Enggak, seandainya nanti oleh Allah dikasih lantai dasar saja, kira-kira gimana? Yang penting masuk surga. Iya, kecuali saya yang enggak mau. Saya akan berusaha sekuat tenaga, ngotot, berusaha, ya Allah, ya Allah, ya Allah, supaya diberi yang paling atas, yaitu surga Firdaus. Kenapa? Karena yang lantai dasar itu para jamaah, surganya mantan residivis. Surganya orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka. Karena orang yang beriman itu para jamaah, seperti yang kita lihat sekarang, orang yang beriman itu ada yang taat, betul? Ada yang duablek gak karu-karuan, betul? Tapi dia tetap beriman. Betul gak kira-kira? Jadi orang beriman itu mulai dari yang paling soleh sampai yang paling tolah-toleh. Ya sama, orang kafir juga begitu. Kafir itu ada yang paling bagus, ada sampai paling nakal. Sama, dalam masalah dosa, para jamaah, dalam masalah dosa antara kafir dengan beriman tidak ada bedanya. Sama-sama dalam masalah dosa. Cuman yang membedakan, yang ini masih ada imannya, yang ini tidak ada imannya, itu aja. Sedangkan manusia yang masih ada imannya para jamaah, apapun yang terjadi, begitu selesai masa tahanannya, masih akan dikeluarkan dari neraka. Makanya ada nanti di antara orang yang beriman itu, semoga kita tidak, semoga kita nanti segala sesuatunya diproses cepat dan langsung masuk surga. Amin. Amin. Alhamdulillah. Semoga kita nanti saling bertemu. Tapi jangan lupa kalau ketemu dengan saya, Assalamualaikum Ridwan, halo, gitu. Jangan lupa nanti saling apa? Saling menyapa. Ada nanti diproses. Sholatnya ditanya gagal, sodakohnya gagal, puasanya gagal, hajinya gagal, sudah ditambal sulam dengan sunnah-sunnah, gagal semuanya. Akhirnya tersepak ke neraka para jamaah. Dan di neraka pun orang yang beriman macam-macam. Ada yang mungkin sebentar, sehari, seminggu, sebulan, setahun, 100 tahun, 1000 tahun, sampai ribuan tahun. Makanya kalau kita baca kitab itu, cerita tentang siksa itu alfi sanatin begitu. Alfi itu juta-juta, ya, 1 juta tahun begitu. Wallahi sampai ada yang paling terakhir setelah proses-proses. Makanya para pemberi syafaat para jamaah, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia super sibuk. Makanya kita sekarang kita bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan banyak berselawat kepada beliau. Terutama dalam salat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Kita berselawat kepadanya. Wallahi Nabi Muhammad itu super sibuk para jamaah. Sebentar di surga, malaikat Jibril datang, Muhammad umatmu. Nabi Muhammad pun minta izin mengeluarkan mereka. Sampai ada cerita para jamaah, suatu umat tidak kelihatan karena sudah nempel-nempel jadi kerak di batu-batu itu apa? Yang nempel di batu itu apa namanya? Lumut. Sudah kayak lumut-lumut gitu para jamaah. Hanya kedengaran suaranya. Mereka menangis dengan mengatakan ya Hannan, ya Hannan, memuji Allah. Malaikat Malik mendengar karena belum saatnya mereka keluar. Apa kata malaikat Malik? Diam kalian. Dibentak, diam. Diamnya setelah itu berapa tahun tidak tahu, wallahu taala alam. Setelah itu muncul lagi nama suara itu, ya Hannan, ya Hannan, ya Mannan. Tiba-tiba malaikat Malik, karena memang sudah waktunya keluar, tiba-tiba malaikat Malik bertanya, siapa kamu? Siapa kalian? Wallahi para jamaah, saya tidak tahu umat Islam yang seperti apa, sampai gak bisa jawab. Kami, kata dia. Kami siapa? Apakah kamu umatnya orang yang diberi kitab? Lah baru nyantol. Iya. Muhammad.
Lantas mereka Muhammad, 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 Muhammad. Yang jadi pertanyaannya para jamaah, sampai lupa menyebutkan nama nabinya itu, kira-kira umat Islam yang seperti apa kira-kira itu? Insya Allah kalau kita yang masih masuk masjid 5 waktu sehari para jamaah, insya Allah nanti fasih jawab pertanyaan Nabi Muhammad. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Fasih insya Allah. Ini orang sampai lupa nabinya. Kamu itu umatnya siapa? Kami. Lama sekali. Sampai malaikat Malik sendiri punya inisiatif. Apa kalian itu umatnya Nabi yang diberi kitab? Muhammad. Lantas malaikat Malik memanggil malaikat Jibril sebentar dulu ya. Jibril, ini umatnya Muhammad. Malaikat Jibril pun terbang menghadap Nabi Muhammad. Muhammad, umatmu. Kemudian Nabi Muhammad menghadap Allah minta izin, karena kalau belum diizinkan tidak bisa. Lantas Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril pergi ke neraka, dikeluarkan mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimandikan di sumur kehidupan, di sungai hayat, Ma'ul Hayat, sungai kehidupan. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini cerita tentang iman para jamaah. Iman kita, mari para jamaah, kita pertahankan, kita perbaiki, dan kita sesuaikan dengan Quran dan Sunnah. Jangan sampai enggak. Jangan sampai imannya versi-versi Khawarij, versi-versi kejawen, versi-versi. Jangan para jamaah. Imannya harus lurus, yaitu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi siapa tadi? Ahlus sunnah wal jamaah. Karena hanya ahlus sunnah wal jamaah para jamaah, umat Islam yang terbaik dan terbenar. Dari 73 golongan, yang satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Artinya masuk neraka dulu, baru nanti setelah digoreng-goreng baru akan dikeluarkan. Tapi ahlus sunnah wal jamaah langsung masuk surga. Semoga kita termasuk di antaranya, amin ya. Tapi harus berjuang. Satu ayat dalam surah Ali Imran ayat 142. Allah menyatakan, afa hasibtum an tadkhulul jannata. Kata Allah, apa kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal Allah belum mengetahui di antara kalian siapa yang berjuang penuh dan siapa yang bersabar. Jadi kita harus berjuang dulu, bersabar menghadapi segala macam ujian. Insya Allah nanti Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini para jamaah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.